Udah lama banget nggak YouTube. Zabro, welcome to Digmala. Itu kan itu nama yang lama. Welcome to Onyx. Iya gak? Udah kayak paman Sam Amerika. Oke, ini nggak ada skrip, cok, nggak ada skrip. Oh ya, jadi teman-teman semua yang ada di sana, apa kabar semuanya ya? Semoga aja baik-baik aja dan udah banyak sekali saya ngomong udah. Jadi udah hampir berapa sih? Udah hampir 2 tahun nggak bikin YouTube, nggak nge-konten YouTube. Pertanyaannya adalah aku kemana? Saya ke bulan. Nggak lihat nih. NASA tuh NASA. Nasi sayur. Jadi aku ke bulan. Di sana ternak sapi buat bikin susu. Jadi di bulan sana saya ternak sapi perah gitu ya. Karena kan di sini belum ada tuh yang namanya susu sapi bulan. Nah, kan belum ada. Lagian di sana juga cara perahnya beda, guys. Kan kalau di sini tuh perah normal gitu kan ya, gitu normal. Terus yang penting gini jangan ditekuk terus ditembakin ke cewek. Kalau di sana beda, sapinya kan ngambang, terus mentilnya kan ngambang juga. Oh, jadi bayangin ya. Oh, di sana cara merahnya beda. Jadi kita pencet, dah. Itu kan keluar tuh susunya, ya kan? Gitu udah kayak nangkep jellyfish kayak di SpongeBob. makin lama tetap masih aja gila gitu ya. Dan guys, internet itu nggak pernah mati. Yakin, udah internet itu nggak pernah mati kalau ya mati lampu itu mati, ya otomatis. Kenyataan macam apa itu? Selama 2 tahun ini kan memang aku bukan jarang, emang nggak pernah nge-YouTube lagi, udah nggak pernah bikin konten, tapi masih ngecekin nih di Creator Studio walaupun AdSense-ku nggak jalan. Jadi aku masih ngecek nih, masih ada juga yang subscribe, masih ada yang komen, kayaknya tuh masih banyak yang mampir di videoku re-upload. Jadi masih jalan lah yang video itu, masih ada yang debat juga, nggak tahu udah dari zaman kapan saya ngebuat, masih aja ada yang debat, ada yang di video tentang uniknya konten itu. Jadi yang masih sering tonton rata-rata berkaitan tentang YouTube. Dilihat kan sekarang banyak banget bos yang bikin YouTube sekarang tuh banyak bikin YouTube. Sebenarnya tuh aku mau bikin video gini iseng, ketika ngecek ternyata kan subscribernya masih nambah nih. Nggak, ya minim sehari, seminggu sekali, seminggu 1, 2 minggu 1, sebulan 1 gitu kan. Karena dulu seingatku terakhir belum sampai kayak sekarang udah 1989 kalau nggak salah. Dulu tuh kayaknya 1.500 deh, 2 tahun nambah 400, gila cepet banget tuh channelnya Onyx. Jangan main-main, 2 tahun 1.900, 2.000 aja belum. Kalah sama yang mereka sekarang sehari bisa 1 juta. Challenge yang aneh-aneh, giveaway, ya kan, terus nggak tahu entah kenapa nanti ngelakuin hal bodoh, diundang di TV, masuk penjara nggak ngerti ngapain, terus tiba-tiba viral. Kalian jangan buru-buru banget jadi nyentuh ke 1 juta, kasihan YouTube-nya coy, di sana mereka bingung bikin plakatnya. Ini dicatat Indonesia banyak banget, ini cepet banget, ini ada ini mereka harus nyetak nama, bikin surat, bikin kardusnya. Jangan sampai si YouTube bikin pabrik khusus namanya PT Pembuatan Plakat YouTube. Jangan sampai kayak gitu guys ya. Tapi aku mau cerita dikit sih, dulu emang seru banget, jujur seru banget waktu di YouTube ini. Oh ya, ini sekalian buat tips, bukan tips sih, maksudnya sedikit sharing aja buat teman-teman yang mungkin baru bikin konten di tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya otak kalian tuh jangan cuma AdSense ya, nggak cuma itu aja. YouTube itu benar-benar bisa ngasih apresiasi lebih. Bahkan misalnya kalian hanya channel kecil pun, kalian bakal tetap diapresiasi sama YouTube, serius. Jadi pengalaman itu gini, dulu itu ada yang namanya Forum Komunitas YouTube Indonesia.
forum komunitas YouTube Indonesia tuh kayak apa ya, kayak Kaskus gitu sih, kayak Kaskus, terus kumpulan youtuber ada yang udah gede, ada yang masih ngerintis juga bisa masuk di situ. Di situ setahu yang channel gede sempet ada si Arman. Kalau kalian pernah nonton viral video makan bang itu kan si Arman itu, terus ada Bena juga di situ. Jadi seru, kita sharing ilmu, sharing apa ya, tips-tips triknya juga gitu di forum komunitas YouTube Indonesia resmi dari YouTube waktu itu. Nggak nyangka banget YouTube itu ngasih apresiasi kecil. Jadi kalau misalnya kita aktif di situ jawabin yang lagi struggle, lagi susah, kita tuh dikasih kayak lencana coy, asli sumpah. Kita tuh kayak dikasih lencana. Kebetulan waktu itu nggak ngerti ya, memang dipilih tiap kota atau kebetulan aja di Semarang ini, kan aku di Semarang nih. Di Semarang ini ada 3 orang, 2 orang rising star, 1 top kontributor. Nah, di situ aku jadi rising star. Aku sama si Stephen Wira. Jadi kalau misalnya kalian yang suka Jepang, yang suka ngidol Stephen Wira, ini jagonya. Cek aja ke channel dia, nanti aku kasih di pentong. Dia pentong di mana sih? Di sini ya? Ya, harusnya sini. Lama nggak ke YouTube, bos. Lupa lokasinya. Jadi ya cek aja ke Stephen Wira ya. Kenapa aku sama Wira waktu itu jadi rising star? Karena sering maksudnya ada yang tanya, kita bantu jawab, aktif banget lah ibaratnya, bener-bener fokus kayak jadi semi admin, jangan semi bokep ya. Semi adminnya di forum komunitas YouTube Indonesia. Terus yang satunya si Ayu Mikir. Nah, ini channel juga bagus. Tipenya edukasi, kalian harus ngecek, dan wow banget lah. Dia juga orang Semarang. Dia jadi top kontributor karena memang dia stepnya udah ngeri sih. Di situ memang dia kontribusinya luar biasa. Jadi ibaratnya dengan hal kecil gitu, YouTube nggak mandang seberapa banyak subscriberku. Waktu itu mungkin aku baru berapa sih, 500, punya 500 temen di luar sana, diberi apresiasi seperti itu. Gila loh. Dengan dapat rencana aja udah seneng coy. Terus sama sering juga di sana tuh ngasih kayak quiz, ngasih kayak pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau kita bisa jawab, kita tuh nanti dikasih hadiah. Demi, sumpah. Aku tuh dulu dapat yang namanya topi, tote bag, sama jaket. Kalau nggak percaya ntar dikata hoax nanti ya, di share di WhatsApp keluarga. Nah, ya ini udah kotor banget sumpah, karena ya udah lama guys, serius. Ini bukan buat diri sendiri Demi, ini dapat waktu dulu. Jadi awal ini sih kesalahan tapi menguntungkan gue. Jadi yang ini awalnya tuh mau dikirim yang merah ini, yang apa sih, mungkin kayaknya logo baru kan nih. Nah ini yang logo baru, tapi kebetulan datangnya yang ini. Nah terus si Ciririn, di situ juga ada Ciririn yang bisa dibilang dia kayak apa sih, yang ngurusin konten-konten kreatornya YouTube, penjembatan antara YouTube dan konten kreatornya. Ciririn, halo Ci, terima kasih. Nah, jadi yang dikirim pertama ini, tiba-tiba dikasih tahu, bukan yang itu sekarang, dikirimnya topi yang logo baru, yang ini merah ini. Terus dapat 2 deh. Nggak nyangka kan, dapat 2 nggak sengaja asli. Terus ada tote bag juga. Nih, ini dapat tote bag dari YouTube juga. Tuh kayaknya dulu teman-teman banyak sih yang dapat tote bag ini tuh juga banyak. Terus ada jaket, serius Demi. Dapat jaket, bukan maksudnya gimana ya, belum subscribernya berapa ribu, tapi udah dapat jaket guys. Bu, jaket YouTube tuh mana ya? Bu. Nah, nih, tuh dapat ini. Waktu dikasih sama Ciririn karena apa ya? Ya pertanyaan atau apa gitu, ngadain challenge video kalau nggak salah. Terus dapatnya M sih, kecil banget, makanya nggak pernah aku pakai, aku simpen. Seneng banget nggak dapat kayak gini. Jadi jangan cuma AdSense aja guys. YouTube tuh ngasih apresiasinya macem-macem. Jadi buat teman-teman yang baru mulai ke konten, sekali lagi jangan mikirin cuma AdSense. YouTube tuh bakal ngasih apresiasi lebih, nggak cuma plakat asli. Tapi sayangnya sekarang forum komunitas YouTube yang Indonesia itu udah nggak ada. Setauku dulu aku masih ingat sih, sempet ada pengumuman mau di close, terus dijadiin satu sama forum komunitas yang internasional, yang nggak sama orang luar juga tapi se-Asia kalau nggak salah gitu ya. Itu cerita dulu ada yang namanya realistis itu realita, karena 6 bulan nggak mungkin juga udah nganggur 6 bulan cuma nge-YouTube aja habis dari kuliah, sedangkan orang tua kan juga udah standby di rumah, nggak lagi kerja. Nggak mungkin juga aku minta uang ke orang tua, kan malu-maluin juga gitu kan. Akhirnya ya sambil 6 bulan itu sambil nge-YouTube sambil nyari kerjaan. Aku keterima di salah satu bank, terus aku jadi frontliner di sana. Aku udah kerja di bank cuma sambilan.
kerja utama aku tetap tadi merasapi di bulan ya. Dapat gaji sih, maksudnya senangnya di sini aku bisa dapat penghasilan, aku bisa beli barangku semuanya sendiri. Yang paling aku senang itu salah satu life goalku akhirnya tercapai. Dulu kan aku zaman SMA, akhir-akhir SMA mau kuliah pengen punya namanya clothing line, dan akhirnya dengan nabung aku bisa punya brand clothing line Jajam. Nah jadi ini kayak Japanese streetwear gitu sih, karena dulu kan aku pengen punya banget clothing line. Dan namanya Kitsubon, jadi kayak promo ya. Enggak, sebenarnya nggak mau promo, tapi ya udah sih. Ini cerita aja. Terus tuh ada bajunya nanti di sini. Ini sampel. Kalian kalau misalnya penasaran cek aja di Instagramnya Kitsubon. Nanti aku kasih di sini atau di link mungkin ya, kalau misalnya kalian penasaran. Nggak harus dibeli, nggak apa-apa, cuma lihat aja. Toh yang di Tokopedia lagi aku tutup karena lagi ya itu maintenance ini buat bikin. Di luar itu aku sebenarnya juga bikin podcast sama teman-temanku. Nggak kebayang kan? Aku bikin podcast namanya Potelon. Bisa kalian cek di Spotify, tapi itu lebih ke candaan orang-orang Jawa sih ya, karena kan ya maklum, aku orang Jawa paruh warga bulan ya. Ya, jadi itu cerita singkatnya dulu, sekarang, sama kedepannya. Untuk yang kedepannya 2,000 years later. Demi aku belum tahu. Aku belum tahu mau bikin konten apa, jujur nggak kepikiran gitu loh. Mungkin kalian bisa komen di bawah, Bang bikin ini dong, bikin ini, Cuk, bikin ini Cuk. Tapi jangan hal bodoh ya. Ya challenge boleh, bodoh jangan, oke? Video kali ini aku cuma mau sedikit curhat. Banyak ya sebenarnya curhatnya, yang ngeluh semua manusia. Maksudnya curhat aja karena siapa tahu ini jadi awal yang baru lagi buat Audix, karena namanya juga bukan Digma Live ya. Dulu Digma Live, sekarang juga udah Audix. Waktu berubah malah berhenti. Goblok banget. Yang jelas kayak dulu channel ini nggak bakal pernah ada maknanya. Sejak kapan Audix ada manfaatnya? Nggak ada. Sampai kalian itu bisa dapat manfaat dari channel ini, dari channel Audix, berarti kalian tuh terlalu positif orangnya. Beneran, kalian terlalu positif. Bahkan kalian lebih positif dari Mario Teguh. Mario Teguh mungkin dia channelku, dia jadi Mario Bros. Kayak kena kura-kura ninja itu loh. Seperti biasa, thank you for watching my life, and always love your life. Ya, always love your life. Okay? Bye. See you. Fun fact, YouTuber itu hanya selalu kelihatan cakep di depan kamera. Nggak percaya? Nih. ini celana tuh. See you.